Wahyu pasal 13. Sudah? Ya, Wahyu pasal 13 ayat 1. Kita baca satu perikop aja itulah. Ganti-gantian ya. Wahyu pasal 13 1 sampai ayat yang ke 10. Oke, kita baca sama-sama ya. Pergantian. Ini perikopnya di atas yang diberikan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan rumah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk dilawan, ia akan dilawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya. Oke, kembali. Seperti yang saya katakan kemarin saya tidak akan membahas tentang binatang. Ya, tapi kita akan melihat apa sih yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kalau kita lihat di ayat pertama, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Ya, dari dulu juga orang sudah menafsirkan, tapi rata-rata penafsirannya itu meleset kan. Ya, jadi saya tidak mau ikut-ikut lagi menafsirkan, nanti meleset lagi ya. Ya, lebih baik kita apa yang firman Tuhan mau kita dapatkan pada pagi hari ini. Nah, jadi katakan ada satu binatang bertanduk 10 dan berkepala 7. Ya, ada nggak sekarang binatang? Ya, ada nggak yang punya tanduk bertanduk 10 dan berkepala 7? Pernah ketemu binatang itu? Ya, biasanya dalam film-film Jepang kan ada itu. Ya, kalau kamu nonton itu ada film yang animasi ya, mungkin animasi film-film Jepang itu ada gitu. Nah, jadi berkepala 10 bertanduk 10 berkepala 7. Nah, di atas tanduk-tanduknya itu terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Di atas kepalanya itu tertulis nama-nama hujat. Dia menghujat kepada siapa? Kepada Allah. Berarti binatang ini adalah musuhnya Allah. Ya. Nggak tahu binatangnya seperti apa. Ada yang menafsirkan ada Faus, ada yang menafsirkan ini, tapi ya tidak tahu. Jadi saya nggak ikut menafsirkan. Pokoknya di atas kepalanya itu tertulis nama-nama hujat. Menghujat kepada siapa? Menghujat kepada Allah. Berarti binatang ini adalah musuhnya
Allah. Ya, musuhnya Allah. Nah, kemudian ayat 2 dikatakan binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Itu yang Alkitab katakan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Berarti binatang yang keluar dari mana tadi itu? Dari laut itu tidak ada apa-apanya ya. Ya. Tapi yang memberi kekuatan itu siapa? Naga. Naga itu siapa? Iblis. Setan. Berarti binatang yang keluar dari laut ini hanya diperalat oleh iblis. Ya, sama dengan kalau kita kembali yang manusia Adam dan Hawa. Ular itu kan hanya diperalat oleh iblis. Sarananya iblis. Mana ada ular bisa bicara kan? Ya. Makanya kalau orang diperalat sama iblis, ngomongnya gimana? Apa? Kadang nggak jelas ngomongnya kan. Ya, dia sadar diri nggak kalau orang setan masuk dalam tubuhnya? Iya, karena bukan dia yang kendalikan dirinya, tapi ada kuasa lain yang mengendalikan dirinya. Binatang ini juga kan dikatakan di situ, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya. Berarti binatang yang keluar dari laut ini dikendalikan oleh naga. Nah, jadi kembali. Dan naga itu memberikan kekuatan, ya, apa dikatakan di situ, memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ya, jadi binatang yang keluar dari laut itu hanya diperalat oleh iblis. Ya, binatang ini bisa menggambarkan ya manusia juga mungkin. Ya, kita nggak tahu. Pokoknya yang diperalat oleh iblis ya diberikan kekuatan, kekuasaan. Ya, Nah, ayat 3 dikatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ada mujizat kan? Ya. Lah ya ada mujizat. Ya, banyak orang sedang mencari mujizat. Nah ini mujizat orang sembuh ya, sudah mau hilang nyawanya, tapi dia bisa sembuh. Binatang itu dikatakan di situ apa? Satu daripada kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Artinya mengancam hidup binatang itu kan? Ya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Ya. Setan bisa menyembuhkan nggak? Berarti setan itu tidak mau kalau dia sudah miliki, dia mau dilepaskan begitu saja. Ya. Siapa kamu? Lebih cepat mana? Dokter atau dukun? Apa? Hebat mana, dokter atau dukun? Lebih baik kita kemana? Tadinya udah mau mati tapi dia bisa sembuh, mujizat. Siapa yang memberi kesembuhan? Apa? Iblis. Bali ya. Seluruh dunia heran. Ya, banyak orang heran melihat mujizat kan? Benar enggak? Nah, semua dunia percaya karena kesembuhan itu. Yang tadinya udah mengancam nyawanya, tapi dia bisa sembuh. Ya. Nah, apa yang dunia lakukan? Ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu. Bukan binatang itu kan? Naga itu yang disembah. Berarti siapa yang memberi kesembuhan kepada binatang tadi? Naga. Ya. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberi kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Ya. Sebenarnya binatang itu siapa yang kendalikan? Iblis kan ya. Dan siapa yang dapat berperang melawan dia? Ya, seakan-akan Tuhan sudah tidak ada kan? Ya. Ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Ya. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42. Yang dihujat siapa? Akhir-akhir ini kamu lihat ada nggak orang yang menghujat Allah? Itu banyaknya itu orang yang menghina Tuhan, menghujat Tuhan. Ya, hujat Tuhan kan? Apa dibilang? Masa Tuhanmu cuma pakai kolor? Benar kan? Apalagi? Nah, apa? Yang disalib itu yang menghina Yesus. Ya. Iya, masa Tuhan bisa disalib?
Ya. Nah, ini kan menghujat Tuhan semua. Ya. Nah, jadi banyak sebenarnya kan. Jadi kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Nah, dikatakan dan mulutnya penuh dengan kesombongan dan hujat. Ya. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, ya. Menghujat namanya dan kemakediamannya. Kemakediamannya ya orang-orang Kristen kan. Orang-orang yang didiami. Nah, ini jelas sekali loh. Ya, ini udah terjadi semua. Ya, ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Ya. Menghujat namanya, ya. Dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan. Nah, ini ya. Ya. Diizinkan. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Ya. Dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi nggak usah kaget. Pasti itu akan terjadi. Karena Alkitab sudah mencatat, mengatakan. Jadi kalau terjadi seperti itu nggak usah kita kaget. Dan terakhir ayat 8. Ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Ya, semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dan anak domba yang telah disembelih. Nah, ini yang mengerikan. Ya, menjadi perenungan bagi kita. Apakah namaku tertulis di dalam kitab anak domba atau tidak? Ya. Nah, dikatakan dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya, ya setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba Allah. Ya, ya saya percaya pasti ada. Karena tidak mungkin semua orang diselamatkan. Tuhan maunya semua orang diselamatkan, tapi kan manusia punya kehendak bebas memilih. Ya, pilihannya kan dua, surga atau neraka kan. Tuhan sudah kasih pilihan. Kalau kamu baik-baik mendengarkan firman Tuhan, melakukan apa yang ini tempatmu. Kalau kamu tidak baik-baik, nah ini tempatmu. Ada pilihan. Ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksa. Kamu diseret, masuk surga. Enggak. Tapi itu kembali kepada pilihan kita. Ya, pilihannya hanya dua. Nah, kembali di sini. Perenungan kita, apakah nama saya tertulis di dalam kitab anak domba Allah? Memperhatikan baik-baik ini ya. Apakah nama saya tertulis di dalam kitab anak domba Allah? Jabatan tidak menentukan kamu masuk surga. Kekayaan tidak akan menentukan kamu masuk surga. Tapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Nah ini ya. Ditutup lagi di ayat 9. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Punya telinga enggak semua? Ya. Bisa mendengar enggak? Bisa. Yang masalah kalau cuma dipasang dua di sini tapi enggak bisa mendengar kan? Nah, siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Ya, ini semua akan terjadi. Makanya di ayat 10 dikatakan barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Ya. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ya harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ini akan diuji semua kan? Ya, ketabahan. Kuatkah engkau menghadapi masa-masa yang sulit? Atau banyak orang meninggalkan Tuhan kan? Yang penting di sini ialah ketabahan. Ketabahan itu apa sih? Apa? Sabar, kuat, menghadapi semua itu kan. Ya. Makanya orang bilang jadi orang Kristen itu gampang. Percaya Yesus selamat. Enak aja loh. Percaya Yesus selamat. Baca itu Alkitab itu ada semua di situ. Makanya muncul teologi kemakmuran. Ikut Yesus pasti sukses, ikut Yesus pasti nggak ada masalah. Kata siapa? Tapi kembali, ketabahan dan iman. Ini duanya. Iman itu apa sih?
Hah? Iya. Iya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu kadang belum ada, tapi kamu sudah diimani, akan terjadi. Ya, nah ini pentingnya. Jadi semua akan terjadi. Binatang itu hanya diperalat oleh iblis. Ya, binatang itu bisa menggambarkan, ya bisa manusia yang diperalat oleh iblis, bisa siapa saja. Ya, bisa orang percaya, bisa orang nggak percaya, yang bisa dipakai oleh setan untuk apa? Menyesatkan manusia untuk datang menyembah setan, bukan lagi menyembah. Lah iya, menyesatkan manusia kan untuk menyembah dirinya kan. Ya, tadi penyembahannya kepada Tuhan, sekarang dibelokkan penyembahnya kepada setan karena bisa melihat mujizat yang diadakan oleh setan. Berarti tidak hanya Tuhan yang bisa mengadakan mujizat, setan juga bisa. Dan lebih percaya kepada Oh. Saya kira lebih percaya kepada setan. Nah, tapi kenyataannya banyak manusia yang percaya kepada setan. Ya. Kalau doa minta kekayaan kepada Tuhan, Tuhan bilang itu tanah, cangkul itu tanah. Itu serai, itu siri, tanam itu siri, biar kamu bisa beli mobil. Tapi setan bilang, datang sini, tak kasih tuyul. Kau suruh gerakkan itu tuyul curi uang, kau bisa beli mobil. Lebih mana? Lebih cepat mana kayanya? Tuyul. Cara-cara setan kan. Cara setan instan tapi tidak ada yang gratis. Ingat. Ya, setan itu di awalnya enak. Belakangnya tidak enak. Kalau Tuhan susah-susah tapi endingnya hidup kekal. Mana yang kamu pilih? Pilih mana? Susah-susah dahulu baru senang-senang kemudian, atau senang-senang dulu baru susah-susah kemudian? Apa? Susah-susah. Ya, kan banyak yang terbalik sekarang kan. Anak-anak muda masih buat minum-minum, enak. Ya. Pas giliran udah 40 tahun. Aduh, sakit. Mulai semua kan. Ya, jadi Tuhan itu mengajar kita. Setan itu hanya memberi jalan yang cepat, tapi coba kamu perhatikan orang yang pergi cari kekayaan ke gunung-gunung itu. Kalau nggak ada salah satu anaknya itu idiot, dia jadi tumbal. Ya kan? Coba kamu yang punya ilmu hitam itu harus ada tumbalnya. Makanya kadang anaknya dijadikan tumbal, keluarganya dijadikan tumbal, orang kampungnya dijadikan tumbal, bayaran kepada setan. Setan itu nggak ngasih gratis. Ya, kalau Tuhan itu ngasih gratis. Ya, oke. Jadi kembali, jangan kita mau diperalat oleh